kita akan memulai ibadah kita tetap bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak pakai gerakan ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Baik adik-adik, kita akan masuk di dalam doa pembuka. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan ke dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi ini kami dapat kembali bangun dengan tubuh yang sehat dan segar, dan kami dapat menikmati berkat Tuhan yang baru. Dan kami siap ya Tuhan untuk mengikuti ibadah ini. Berkati kami, lindungi kami senantiasa, dan kakak layan yang akan melayaninya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita akan membaca litani pujian dari kitab Mazmur 105 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Dibacakan secara berbalas-balasan. Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, selangkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi
setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukurmu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami sudah mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami sudah memuji nama Tuhan dan kami juga sudah mempersiapkan diri kami untuk diisi firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua yang akan mendengarkannya, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita persiapkan Alkitabnya. Kita buka di Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Kita buka adik-adik di Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Nah, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibawakan oleh teman adik-adik. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yohanes 1 pasalnya yang ke-1 dan ayatnya yang ke-19 sampai ke-28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdosa. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkau kan nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?"
Yohanes menjawab mereka. Katanya, "Aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Nah, adik-adik, di sini kakak mau bercerita tentang seseorang yang bernama Yohanes. Apakah adik-adik tahu sebenarnya Tuhan Yesus dengan Yohanes itu bersaudara loh. Jadi ternyata ibu mereka adalah saudara sepupu adik-adik. Tapi kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak Yohanes kerjanya apa? Ya, atau seorang nelayan? Bukan adik-adik. Seorang petani? Bukan juga. Ternyata Yohanes itu seorang pembaptis, yaitu orang yang membuat orang-orang yang jahat jadi bertobat, jadi tidak jahat lagi. Anak-anak yang nakal jadi tidak nakal lagi adik-adik. Di sini banyak loh orang-orang yang sudah dibaptis sama Yohanes. Bahkan ratusan orang atau beribu orang yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Dulu mereka hidup dalam dosa. Kira-kira apa ya dosa yang mereka lakukan? Mereka menggunakan mulutnya untuk berkata yang tidak benar atau berbohong. Nah, karena mereka berbohong, maka mereka berbuat dosa. Coba, pernahkah adik-adik di sini berbohong atau berkata yang tidak benar? Coba, pasti pernah ya adik-adik berbohong sama orang tua, sama guru, atau sama teman juga. Nah, karena mereka sudah melakukan dosa, maka Yohanes mengingatkan mereka adik-adik, "Hei, karena kamu sudah menggunakan mulutmu untuk berkata yang tidak benar, dan hukumanmu masuk ke dalam api neraka." Nah, adik-adik, mereka sangat takut. Mereka butuh diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, mereka datang ke Yohanes. "Yohanes, tolong baptis saya, karena saya tidak mau dihukum, apalagi masuk ke dalam api neraka." Nah, apalagi ya adik-adik, ada juga selain berkata yang tadi tidak benar, tapi ada juga dipakai untuk marah-marah. Marah-marah kepada adik kalian, marah kepada kakak, marah kepada mama, marah kepada papa. Nah, adik-adik gak boleh ya apalagi sampai berkata kasar. Mulut kita pakai tidak boleh untuk melukai orang lain, tapi mulut kita dipakai untuk memuji Tuhan dan juga dipakai untuk kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, di sini adik-adik, setelah itu Yohanes sudah membaptis ke orang-orang. Nah, suatu hari datang seorang yang luar biasa juga adik-adik. Ada yang tahu nggak siapa orang yang luar biasa itu datang kepada Yohanes? Coba siapa tebak? Ya, Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus datang kepada Yohanes untuk diapa? Untuk dibaptis. Awalnya Yohanes tidak mau adik-adik, karena Tuhan Yesus kan bukan orang jahat, bukan orang yang nakal, tapi Tuhan Yesus bilang tidak apa-apa. Justru Tuhan Yesus berkata bahwa ia harus dibaptis oleh Yohanes sesuai dengan perintah Allah Bapa. Dan akhirnya apa adik-adik? Yohanes pun menuruti apa yang Tuhan Yesus katakan. Anehnya setelah Yohanes membaptis Tuhan Yesus, tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba langit terbuka adik-adik. Turunlah Roh Kudus dari sorga. Bentuknya mirip apa? Mirip burung merpati. Nah, tiba-tiba datang burung merpati itu datang kepada Tuhan Yesus adik-adik dan berkata, ada suara dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Lalu Yohanes berkata adik-adik, "Wah, ternyata dia itu anak Allah. Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan Yesus. Aku hanya membaptis, tapi Tuhan Yesuslah yang mengampuni dosa semua manusia."
Nah, adik-adik coba adik-adik bayangkan Yohanes pada saat itu tiba-tiba menjadi terkenal. Dikenal banyak orang karena apa? Karena sudah membaptis Tuhan Yesus. Padahal bisa saja ya adik-adik Yohanes menjadi sombong karena sebagai orang yang hebat bisa membaptis Tuhan Yesus. Tapi apa yang Yohanes lakukan? Yohanes tidak seperti itu adik-adik. Yohanes membaptis orang yang sangat rendah hati. Jujur, dia tidak mau mencari pujian dari orang lain, dan juga Yohanes Pembaptis tidak sama sekali sombong. Nah, di sini adik-adik berarti Yohanes Pembaptis telah mentaati kehendak Allah untuk membaptis Tuhan Yesus, untuk membuka jalan untuk kehadiran Sang Juru Selamat. Yohanes Pembaptis juga ternyata orang yang berani untuk menyampaikan kebenaran ke semua orang. Nah, adik-adik coba sekarang kakak mau bertanya, adik-adik maukah kita seperti Yohanes? Coba, pasti adik-adik mau ya seperti Yohanes. Hidup kita ini dipakai Tuhan, mau hidup setia mulai dari hal-hal yang kecil, misalnya setia di rumah. Kalau mama papa kasih tugas bereskan mainannya yang rapi, ya kita kerjakan dengan tulus dan setia. Atau juga ada tugas mungkin dari sekolah lewat Zoom, ibu guru memberikan tugas, kita kerjakan adik-adik dengan baik dan setia. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga setia melakukan tugasnya sampai akhir adik-adik. Apa ya tugasnya? Ya adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, orang-orang berdosa. Dan Tuhan Yesus lakukan dengan setia dan taat kepada Tuhan dan melakukan dengan baik. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita akan meresponnya dengan menyanyikan lagu Kita Harus Membawa Berita. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami bersyukur bisa beribadah bersama walaupun secara online. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, selalu mengikuti kehendak Tuhan. Berkati juga agar kami bisa menolong sesama kami dan bisa berbagi satu sama lain. Tuhan, kami berdoa juga untuk sekolah kami. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, dan akal budi untuk tetap fokus bersekolah dan tetap semangat walaupun masih secara online. Dan nantinya kami bisa menggapai masa depan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk orang tua kami. Tuhan berkati agar mereka sehat selalu, berkati dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap jerih lelah mereka. Ya Tuhan Yesus, berkati juga agar pandemi ini bisa cepat berlalu. Biarlah Tuhan berkati agar kami dapat mematuhi protokol kesehatan sebijak mengikuti peraturan pemerintah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa ungkapan syukur kami, doa syafaat kami yang kami bawakan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Untuk adik-adik boleh minta tolong mama dan papanya untuk memberikan persembahan melalui QR yang sudah tersedia di layar atau ditransfer, atau boleh dimasukkan dalam amplop yang nanti akan dikasih ke gereja. Nah adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita ada ajakan persembahan yang dibacakan oleh Kak Ina. Ya, kita akan memberikan persembahan dengan mengingat kata Alkitab yang terambil dari Kolose 3 ayat 17 yang bunyinya demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu persembahan Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Baiklah adik-adik, kita akan doakan persembahan kita secara bersama-sama. Mari kita berdiri dan kita doakan persembahan kita secara bersama-sama. Mari berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam tenang di rumah yang kekal. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah bersama. Ya Tuhan, berkati agar firman yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kasih pernyataan dari Tuhan Yesus melalui Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ibadah minggu hari ini sudah selesai. Adik-adik di rumah jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan Jangan lupa juga adik-adik tetap rajin belajar walaupun masih tetap di rumah, rajin berdoa, dan jangan lupa tetap mengikuti ibadah setiap hari Minggu ya. dan kakak-kakak mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.